Cek lo 1 2. Halo guys, welcome back to my channel ya. Balik lagi bersama saya Andi dan kali ini saya akan membawakan kasus internasional setelah kemarin saya membawakan kasus lokal ya. Oke, kasus yang terjadi di negara Finlandia pada tahun 1960-an cukup menarik dibahas karena kasus ini adalah kasus yang merupakan sejarah kriminal terkelam di negara Finlandia karena kasusnya sampai sekarang belum terpecahkan. Oke, sebelum lanjut, harap kalian dukung terus channel ini karena channel ini masih sangat kecil ya. Kalian bisa tahu sendiri. Kalian bisa subscribe, like, komen, dan share. Dan bisa ikuti saya juga di Instagram. Kalian bisa DM saya, bisa ganggu saya, bisa misu-misui saya, nggak apa-apa, wis aku pasrah. Oke, gak usah kakek cocot, mari kita simak ceritanya. Let's go. Kasus ini bisa disebut dengan kasus pembunuhan Danau Bodom. Karena kasus ini itu terjadi di pinggiran danau, yaitu Danau Bodom, danau di pinggiran kota Espoo di negara Finlandia. Kasus ini terjadi pada tanggal 5 Juni 1960 yang menimpa 4 orang remaja ya, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Dan mereka adalah Maila Imerli Jorklund. Saya nggak tahu kosakata Finlandia gimana ya. Maila Imerli Jorklund dan Anja Tukimaki 15 tahun, yaitu seorang perempuan, dan laki-laki yang berusia 18 tahun, Seppo Antero Boisman, dan Neil Wilhelm Gustafsson. Keempat orang remaja ini berakhir dengan 3 orang tewas dan 1 orang luka-luka berat. Dan Neil Wilhelm Gustafsson ini adalah aktor ya dari cerita ini karena dia adalah korban dan juga dituduh sebagai tersangka. Padahal itu bukti-buktinya belum kuat pada waktu itu dan juga sempat dipenjara ya. Kita lompat dulu ke kronologinya sebelum cerita Gustafsson. Kronologinya adalah pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 1960-an. Ada segerombolan remaja berjumlah 4 orang ingin mendirikan tenda di pinggiran Danau Bodom, yaitu danau di pinggiran kota Espoo ya, di negara Finlandia, yang akhirnya terlaksana. Mereka berangkat malam tanggal 4 Juni 1960 pada hari Sabtu ya. Mereka camping di pinggiran danau seperti anak muda ya, asik-asik minum-minum ya sama ceweknya. 2 orang, double date bisa dibilang ya. Mereka bisa dibilang cukup apes ya pada waktu itu. Karena pada tanggal 5 Juni 1960, yang mana pukul 4 pagi dilakukanlah penyerangan ke tenda mereka yang mengakibatkan 3 orang tewas dan 1 luka berat, yaitu Gustafsson. Dan mereka pun tak tahu ya siapakah yang menyerang mereka. Karena Gustafsson pun saat dia sadar dari komanya, dia tuh menyatakan bahwa dia diserang berbadan tinggi, berbaju hitam, dan bermata merah. Dan setelah pembantaian itu, sekitar pukul 6 pagi, ada segerombolan remaja yang mencari burung ya. Burung apa tuh? Burung puyuh kah? Mereka melihat sebuah tenda yang rubuh dan hampir banyak luka tusukan di tenda itu. Mereka pun melihat orang yang tinggi, berambut pirang, menjauh dari tenda tersebut. Tapi mereka nggak berani menghampiri tenda itu ya, karena ya curiga lah. Mereka pun juga takut kenapa ada satu orang di tenda yang rubuh. Dan kecurigaan mereka itu dilaporkannya ke warga setempat, yang akhirnya pukul 11 siang, warga menemukan 4 mayat, yang nggak bisa dibilang 4 mayat, satunya kan masih kritis gitu kan ya. Gustafsson itu masih kritis. Dan dibawalah mereka ke rumah sakit dan dipanggillah kepolisian untuk investigasi apakah kejadian itu pembunuhan ataupun perkelahian. Dan akhirnya kepolisian datang pada siang hari dan dilanjutkanlah investigasi awal untuk kasus ini. Dan investigasi awal dinyatakan si pembunuh tidak melukai korban dari dalam tenda, melainkan dari luar tenda karena dilihatnya tusukan-tusukan dari luar tenda yang mengakibatkan tenda itu sobek dan hampir roboh pada saat itu. Dan ada sedikit beberapa kelihatan dilakukannya penyerangan dengan benda tumpul dari luar tenda. Pencurian atau apapun itu nggak ada di sini. Karena kepolisian pada waktu itu hanya menemukan sepatu Gustafsson 500 meter dari tenda atau tempat kejadian perkara, tanpa menemukan barang bukti lainnya. Dan kesalahan pada waktu itu adalah kepolisian membiarkan tempat itu terbuka untuk umum. Jadi bisa dibilang itu mengganggu pencarian barang bukti ya, seperti DNA dan juga sidik-sidik jari para korban ataupun pembunuh. Yang akhirnya minim banget pada waktu itu barang buktinya karena banyaknya kerumunan warga sekitar yang melihat kejadian itu ya. Tapi kepolisian terus melanjutkan investigasi yang akhirnya menetapkan beberapa tersangka yang dicurigai itu adalah pembunuh atau yang melakukan pembunuhan pada Gustafsson dan rekan-rekan. Ada beberapa tuduhan kepada beberapa orang, tapi yang paling umum adalah 2 orang ini, yaitu Valdemar Gillström dan Hans Esma. Valdemar Gillström adalah penjaga kios yang ada di pinggiran Danau Bodom, yang dia itu terkenal nggak ramah banget sama orang yang camping di pinggiran danau. Karena sempat kejadian dia pernah membakar tenda dan merubuhkan tenda seorang yang mendirikan tenda di pinggiran danau akibat bising ya. Dan itu dihubung-hubungkan dengan kejadian ini. Akhirnya dia ditangkap pada awal tahun 1968 dan diinterogasi lebih lanjut oleh kepolisian.
Pada tahun 1969, Valdemar Gristom ini bunuh diri di Danau Bodom. Dia menenggelamkan dirinya tanpa ada barang bukti lagi ya, jadi nggak bisa curigain dia lagi. Dan yang akhirnya kasus ini tuh menjadi misteri yang masih belum terpecahkan sampai 1970-an. Dan orang kedua yang dicurigai adalah Han Asman ya. Han Asman adalah seorang dokter di kota Helsinki, yaitu kota di negara Finlandia. Karena pada tanggal 5 Juni 1960, Han Asman ini datang ke rumah sakit Helsinki dengan noda darah yang sangat banyak di bajunya. Yang akhirnya menyimpulkan kepolisian atau mencurigai dia bahwa pada tanggal itu dia telah membunuh Gustafsson dan teman-temannya ini. Yang akhirnya diinterogasilah si dokter ini. Tetapi kepolisian itu tidak bisa menemukan barang bukti yang lebih lanjut ya. Tetapi karena kepolisian mendapatkan alibi yang sangat kredibel ya dari Han Asman, yaitu dia mengatakan bahwasannya pada tanggal 4 Juni 1960 dia baru saja menyelesaikan operasi pada malam hari dan dia belum sempat untuk mengganti bajunya yang penuh berkas darah dan langsung dinas ke kota Helsinki, yaitu rumah sakit di kota Helsinki. Dia langsung pergi dinas tanpa dia ganti baju, yang memang baju itu banyak darah banget karena dia habis mengoperasi pasiennya. Karena alibi yang sangat kredibel ini, kepolisian pun akhirnya melepaskan tuduhan kepada Han Asman, yang akhirnya dia terbebas dari tuduhan ini. Dan investigasi pun dilanjutkan, yang membingungkan kepolisian ya. Tetap dilanjutkan. Investigasi pun berlalu yang akhirnya pada Maret 2004, 44 tahun ya setelah kejadian ya. Aduh, lama banget ya ini ya. Menjadikan Gustafsson tersangka karena ahli forensik atau Biro Investigasi Finlandia menyatakan bahwa sepatu yang ditemukan di TKP pada waktu itu ada bekas darah dari 3 temannya Gustafsson ini. Dan tidak ada darah Gustafsson. Kenapa DNA darahnya ini baru diperiksa pada tahun 2004? Oke, karena tahun 1969 keahlian forensik di negara Finlandia itu belum semaju pada tahun 2004 ya. Dan pada akhirnya pada tahun 2004 itu bisa diteliti karena keahliannya sudah maju ya. Bisa dibilang sangat maju ya pada waktu itu. Polisi menuturkan Gustafsson dicurigai mabuk dan keluar dari tenda dan menyerang teman-temannya secara membabi buta dengan pisau dan benda tumpul. Walaupun pisau dan benda tumpulnya itu nggak ketemu ya, tapi polisi berasumsi bahwa Gustafsson itu telah melakukan itu. Yang akhirnya Gustafsson ini dipenjara ya pada tahun 2005. Pada awal tahun 2005 Gustafsson ini dipenjara. Yang persidangannya itu dilakukan pada Agustus. Dia berarti dipenjara berapa bulan ya? 8 bulan dia dipenjara. Dan Agustus pada saat sidang, pengacara Gustafsson ini mengatakan bahwa Gustafsson tidak pernah bisa melukai teman-temannya karena cedera yang dideritanya pada waktu itu. Ya kan dia waktu itu kan rahangnya patah gitu. Rahangnya patah dan ada beberapa tusukan di tubuhnya. Dan gak mungkin ngelawan 3 orang sekaligus ya. Meskipun itu cewek ya. Dia itu makhluk hidup ya. Jadi dia bisa kabur ataupun teriak-teriak ya. Yang akhirnya didalami lagi oleh jaksa dan penuntut umum. Dan kepolisian waktu itu juga disuruh mencari barang bukti yang sangat kredibel. Tapi tidak bisa menemukannya. Dan pada akhirnya pun tuduhan itu dibebaskan dari Gustafsson karena kurangnya barang bukti pada waktu itu. Dan akhirnya jaksa di sana menuturkan bahwa Gustafsson tidak terlibat sama sekali dengan pembunuhan ini karena dia